Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Pak B Channel. Kali ini Pak B Channel akan menyampaikan pembelajaran tentang teorema Pitagoras. Apakah teorema Pitagoras itu? Di matematika disebut juga dengan hukum Pitagoras. Anak-anak jangan bingung karena Pak B akan menjelaskan tentang teorema Pitagoras di video kali ini. Jangan lupa tinggal kencang like dan subscribe di Pak B Channel dan tekan tombol like dan lonceng. Jangan lupa share ke teman-teman kita yang membutuhkan karena video ini akan bermanfaat bagi teman-teman kita. Nah, ini akan Pak Pi sampaikan di penjelasan Pak Pi tentang hukum Pitagoras atau teorema Pitagoras. Coba perhatikan gambar di video Pak Pi kali ini. Teori atau hukum Pitagoras. Nah, dalam teori atau hukum Pitagoras ini kita menerapkan dalam segitiga putih yang ada di dalam ini. Dalam bangun datar ini disebut sudut siku-siku. Maka segitiga ini dinamakan segitiga siku-siku. Ada tiga sisi A, B, dan C. A disebut sisi siku-siku, B disebut sisi siku-siku, C disebut sisi miring. B ini sebagai alas dan ini A sebagai tinggi segitiga. Alas dan tinggi segitiga terletak pada pertemuan sudut siku-siku. Paham ya anak-anak? Nah, perhatikan bangun di bawah ini, bangun ini ya. Seperti yang sudah Pak Pi sampaikan tadi, ini adalah segitiga siku-siku. Panjang sisi A adalah 3 satuan. Panjang sisi B adalah 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang dengan 3 satuan ini kita bentuk menjadi bangun persegi. Jadi sisi siku-siku ini kita bentuk menjadi bangun persegi. Ini juga bangun persegi, bangun persegi. Maka bangun A di sisi A ini akan terdapat bangun persegi dengan sisi adalah 3 satuan. Maka luasnya adalah 9. Yang B adalah 4 panjang sisinya, maka terbentuk bangun persegi 4 kali 4 sama dengan 16 satuan. Kemudian sisi C ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 5 akan terbentuk luas 25. Nah, ini luas A sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Luas B, karena luas B adalah ini 4 kali 4 sama dengan 16. Luas C sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi luas A ditambah luas B sama dengan luas C. Kita lihat betul atau tidak. A kali A tambah B kali B sama dengan C kali C, sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Hasilnya adalah 9 tambah 16 adalah 25. Itu yang namanya teorema Pitagoras. Jadi, hasil kuadrat dari penjumlahan sisi siku-siku ini sama dengan hasil kuadrat dari sisi miring. Jadi, hasil kuadrat sisi siku-siku ini ditambah sisi siku-siku berikutnya akan menemukan angka C kuadrat, ya. Nah, dari gambar tadi akan kita temukan seperti ini gambarnya, gambar segitiga yang di dalam. Ini sisi siku-siku, ini sisi siku-siku, ini sisi miring. Nah, maka A ini sudah sisi siku-siku itu ini, B sisi siku-siku juga ini, yang C ini adalah sisi miring. Maka dari gambar tadi ditemukan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sekarang
A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kemudian B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, sekarang kalau C apa Pak Pi? C sama. Kalau C berarti akar. C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian A sama dengan akar C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kemudian B sama dengan akar C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, itu ditemukan rumus demikian. Nah, coba perhatikan segitiga yang Pak Pi gambar di video kali ini. Ini ada pertanyaan. Sebuah segitiga siku-siku dengan sisi siku-sikunya 6 dan 8. Temukan berapakah panjang sisi miring. Nah, ini maka rumus tadi kita terapkan, yaitu sisi miring sama dengan akar sisi siku-siku kuadrat ditambah sisi siku-siku kuadrat. Nah, anak-anak ingat, di sisi siku-siku itu adalah sisi yang terdapat pertemuan sudut siku-siku di dalam sebuah segitiga. Kemudian sisi yang paling panjang itu disebut sisi miring dalam sebuah segitiga siku-siku. Maka ditemukan C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. C sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 64. Maka ditemukan angka akar 100. Maka akar 100 adalah 10. Berarti panjang C adalah 10. Sudah paham ya anak-anak? Nah, sekarang anak-anak sudah bisa menemukan angka tadi 3, 4, dan 5 dalam gambar pertama. Sekarang anak-anak menemukan lagi dalam sebuah segitiga siku-siku, sisi siku-sikunya adalah 6, kemudian 8, maka sisi miringnya adalah 10. Papi ulangi lagi. Ketika segitiga siku-siku itu sisi siku-sikunya adalah 3 dan 4, maka sisi miringnya adalah 5. Ketika sisi siku-siku itu sisi siku-sikunya adalah 6 dan 8, maka sisi miringnya adalah 10. Dalam teorema Pitagoras, ketiga angka itu yang membentuk sebuah segitiga siku-siku dan bisa ditemukan angka yang pas di dalam sebuah 3 angka. Dalam sebuah teorema Pitagoras disebut triple Pitagoras. Maka ketika anak-anak hafal triple Pitagoras, ketika ada segitiga dengan sisi siku-siku 3 dan 4, maka anak-anak langsung bisa menyebutkan berapa sisi siku-sikunya 3 dan 4, berapa sisi miringnya 5, langsung begitu. Ketika anak-anak melihat dan menjumpai segitiga dengan sisi siku-sikunya adalah 6 dan 8, maka anak-anak langsung bisa menjawab sisi miringnya adalah 10. Jadi ketiga angka itu disebut triple Pitagoras. Maka anak-anak kalau ada triple Pitagoras langsung menghafalkan, ya. Paham ya anak-anak? Itulah kesimpulan di teorema Pitagoras.